Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang kemudian muncul spekulasi hari ini begitu kan, kritikan ke Pak Fahri Hamzah yang sebelumnya Pak Fahri Hamzah mengkritik Anies Baswedan habis-habisan begitu. Dan sekarang ada gregetan Fahri Hamzah serang Anies, Musni Umar bongkar jeroan Partai Gelora. Saya pernah begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Musni Umar itu pernah mengisi di Partai Gelora seperti apa di dalamnya begitu kan. Dan bahkan muncul spekulasi. Bahkan Musni Umar mengatakan bahwa lebih baik ya Pak Fahri Hamzah itu memperbaiki atau fokus kepada Partai Gelora itu sendiri begitu daripada nyinyirin Anies Baswedan terus. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali. Inilah cuplikannya Anies Baswedan dengan Pak Fahri Hamzah seperti ini. Ini cuplikannya ya. Fahri Hamzah melongo disekak Anies. Anies polarisasi disamakan dengan perpecahan, itulah salahnya. Ini kritikan-kritikan keras ya seperti ini. Inilah wilayah publik. Iya, bandar belum sepakat. Duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul ya gagal. Yang agak bebas dari bandar cuman PDIP nggak punya calon sendiri yang populer. Ini kan koalisi buat tahun 24 ke depan, bukan buat sebelum 24. Ini untuk 24 ke depan. Bukan untuk pra 24. Menjadi simbol dari kemarahan yang tidak jelas. Itu yang saya kritik juga. Suka atau tidak, Anies Baswedan adalah simbol dari kemarahan. Karena Prabowo masuk dalam kabinet, orang mau nyari figur siapa lagi? Ini bangsa pencari figur. Bawang putih, bawang merah, bos. Polarisasi disamakan dengan pecah. Itu masalahnya. Ada fasenya, Fahri. Ada polarisasi. Bila polarisasi dibiarkan terus menjadi friksi, malah friksi jadi konflik. Kalau konflik baru pecah, itu pada fase. Nah, kita ini baru polarisasi, wah yang pecah. Enggak, ini polarisasi, perbedaan pilihan. Nah, jangan sampai kita, alam bawah sadar kita, mengatakan seluruh orang pikiran seragam. Tidak boleh ada perbedaan pandangan. Alam bawah sadar kita bilang begitu. Terus setiap kali ada perbedaan pandangan, ini polarisasi. Dan setiap polarisasi adalah perpecahan. Bukan. Sumbernya Anies Baswedan. Terus kemudian dicarilah kambing hitam. Siapapun yang nanti terpilih, maka dia harus membawa kebijakan yang mempersatukan. Kebijakan yang memberikan manfaat bagi semua. Kebijakan yang tidak diskriminatif. Kebijakan yang memberikan kesetaraan kesempatan pada kesemuanya. Sehingga efek dari pemilu itu adalah ditetapkannya garis baru pemerintahan, orang baru pemerintahan, bukan hukuman kepada yang memilih. Nah, itulah tugasnya pemimpin. Pemimpin ini bertugas untuk menjaga agar perbedaan yang terjadi tidak melampaui ambang batas, sehingga dia menjadi friksi, konflik, dan perpecahan. Deklarasi itu kan bisa setiap saat ketika. Itulah cuplikannya, cukup menarik ya ketika ada orang yang mengedit seperti ini begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Fahri sudah saatnya berkoalisi dengan Yusril ini. Frustasi semua dong. Kebijakan Anies yang mempersatukan anak bangsa sudah dibuktikan di saat beliau menjadi gubernur DKI Jakarta ini. Setuju statement Anies Baswedan, Fahri kadang pinter, kadang dungu juga. Inilah kritikan keras begitu kan. Habisi PSI terbitlah Gelora, cemen cuma sekelas jongos ini. Dua pemikiran yang berbeda. Anies Baswedan kepemimpinan konstruktif, Fahri Hamzah kekuasaan destruktif. Ya, masuk akal sebenarnya itu. Dari kepemimpinan konstruktif yang menghasilkan sebuah dampak positif kepada masyarakat, tetapi kekuasaan yang menghasilkan destruktif itu menghasilkan sebuah dampak negatif begitu. Mungkin di Gelora mungkin seperti itu begitu. Ini analisis bagus dari Edwin Nadang begitu kan. Ini Fahri Hamzah sampai mendomplong suetenan ini. Asumsi Fahri kalau Anies adalah simbol kemarahan karena Prabowo masuk kabinet lah kok jauh banget. Haha, bang, ini bangsa ini meski semua terbius dungunya rezim, percaya masih banyak orang berakal sehat yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kampret yang masuk sistem jadi iblis.
Ini kritikan keras bagi netizen begitu. Apa yang saya bacakan pro dan kontra. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, gregetan Fahri Hamzah serang Anies, Musni Umar bongkar jeruan Partai Gelora. Ini dikutip dari Warta Ekonomi ya. Wakil Ketua DPD Partai Gelora Fahri Hamzah belakangan ini aktif mengeluarkan pernyataan yang menyerang Anies Baswedan, bakal capres di 2024 dari Partai Nasdem. Aksi tersebut pun mendapat sorotan dari mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar. Dan bahkan Musni Umar mengatakan dirinya pernah menjadi narasumber pada diskusi yang digelar oleh Partai Gelora ketika itu merasa kenal dengan internal partai tersebut. Bahkan saya pernah jadi narasumber kalau diskusi yang dilaksanakan Partai Gelora, ujar Musni Umar dikutip dari unggahan Twitternya. Bahkan daripada terus-menerus menyerang bakal Anies, Musni Umar berharap Fahri Hamzah membuat pernyataan yang merangkul. Untuk itulah mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat, bukan menyerang, apalagi yang diserang Mas Anies Baswedan. Iya, artinya apa? Artinya selama ini kalau tidak menyerang ya, karena Pak Fahri Hamzah yang saya lihat analisisnya bahwa dia pengen aman begitu, mendukung Pak Prabowo, yang seolah-olah Pak Prabowo banyak yang didukung oleh kalangan rezim, dan bahkan Pak Jokowi sudah ada kedekatan dengan Pak Prabowo, dia cari posisi aman begitu. Tapi dampak inilah masyarakat banyak yang tidak suka terhadap Partai Gelora dengan pernyataan Anies Baswedan yang begitu ngotot dan serang Anies Baswedan begitu kan. Ini sangat aneh sekali begitu. Yang dulu di mana letak kepintaran dan kecerdasan Pak Fahri Hamzah selama ini begitu kok sama ya, sudah masuk kok jadi tidak pinter kalau masuk di situ begitu. Ini letaknya begitu kan. Benar apa yang dikatakan siapa namanya Pak Rizal Ramli ya, kalau masuk ke istana ya, masuk ke pemerintahan, semuanya bisa jadi iblis begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Sebelumnya diketahui bahwa Fahri Hamzah mengomentari sosok Anies Baswedan yang telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Ini persoalan mendeklarasikan siapa yang mengusung begitu kok. Kenapa ini menjadi masalah besar begitu? Jangan-jangan ya mungkin Pak Fahri Hamzah sakit hati kepada Partai PKS lalu kemudian menyerang Anies Baswedan. Bisa jadi seperti itu begitu. Gimana mau lolos di parlemen begitu nanti kalau hanya wakil Gelora saja ya, ke wakil ketua umum Gelora saja memberikan statement seperti itu. Seharusnya Pak Fahri Hamzah, karena ini adalah partai baru ya, jangan begitu sombong lolos di pemilu di 2024 begitu. Bahkan ya lebih baik ya pernyataan yang merangkul begitu. Merangkul, memberikan statement dan edukasi kepada masyarakat, kan kira-kira seperti itu begitu. Dulu sangat bengis ya, sangat banyak begitu suka terhadap Pak Fahri Hamzah. Selama ini ya sudah banyak yang tidak suka begitu kan. Inilah kelucuan ke Pak Fahri Hamzah menurut saya pribadi seperti itu begitu. Dan bahkan Pak Fahri Hamzah menyebut bahwa mantan gubernur DKI Jakarta tersebut harus menarik diri dari gegap gempita jelang kontestasi. Bahkan Pak Fahri Hamzah bahkan menduga Anies Baswedan hanya dijadikan alat bagi Nasdem untuk mendulang massa. Ini kan spekulasi yang muncul lagi begitu kan. Bahkan pada hari ini ya, kalau tidak diusung oleh Partai Nasdem mau diusung siapa begitu kan? Karena Anies tidak punya partai, kan kira-kira seperti itu logikanya begitu kan? Bukan hanya dimanfaatkan begitu kan? Ini spekulasi yang muncul di masyarakat seolah-olah Partai Nasdem memanfaatkan Anies Baswedan, padahal tidak begitu kan? Nasdem ini ya hanya memberikan atau mengusung Anies Baswedan supaya dapat tiket, kan kira-kira seperti itu begitu logikanya. Di mana letak logikanya begitu? Bahkan tidak hanya itu, ya Musni Umar juga mengetahui seperti apa di dalamnya begitu kan. Bahkan komentar-komentar inilah yang kemudian sangat pedas sekali dari Fahri Hamzah kepada Anies Baswedan dan bahkan Partai Nasdem. Dikatakan bahwa Partai Nasdem, kenapa Partai Nasdem kok sekarang nasionalisme menjadi partai Islam, kira-kira seperti itu loh. Dan bahkan ini Fahri Hamzah menyebut mantan gubernur Jakarta tersebut harus menarik diri dari gegap gempita jelang kontestasi, bahkan menduga jika Anies hanya dijadikan alat politik bagi Nasdem untuk mengulang masanya. Ini saya tahu seperti apa arahnya Pak Fahri Hamzah ini, walaupun punya jagoan masing-masing atau punya pilihan masing-masing, tapi bukan begini caranya begitu kan. Seolah-olah dari dulu Pak Fahri Hamzah itu kritis, memberikan edukasi, mengkritik pemerintah.
Tetapi pada hari ini bungkam bahkan menyerang begitu kan. Saya teringat dengan Ngabalin begitu kan. Ngabalin kan sudah terang-terangan sejak dulu begitu kan. Walaupun dia loncat sana loncat sini, tetapi dia kritik terhadap pemerintah ya seperti itu begitu kan. Tetapi Pak Fahri Hamzah yang dulu kritis ya, cerdas, tetapi sekarang dicederai dengan hal statement seperti itu karena nyinyirin kepada Anies Baswedan. Ini bukan merangkul, tetapi memberikan apa ya, edukasi yang tidak baik. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi sudah tahulah bahwa mau dibawa kemana Gelora ini ya, menurut saya pribadi bisa jadi tidak lolos nanti di parlemen begitu kan, karena statement-statement seperti itu ya merisaukan dan bahkan bukan merangkul terhadap masyarakat, tetapi malah membonjokkan satu calon presiden seperti Anies Baswedan. Boleh mengkritik kepada siapapun, tapi perlu diingat kritikan-kritikan itu jangan sampai ada satu perpecahan. Anies Baswedan sudah mengatakan tadi begitu kan, bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali terhadap terhadap Pak Fahri Hamzah ini begitu. Ada yang mengatakan bahwa setuju tenggelamkan Fahri Hamzah dari partainya. Dulu saya mengidolakannya, tapi sekarang maaf banget saya sangat tidak menyukainya. Dari dia sadar namanya dari pamornya tidak sehebat Anies Baswedan ini. Sebenarnya itu peringatan dari Fahri Hamzah. Anies belum resmi capres, bisa saja partai-partai balik arah. Jadi fokusnya harus ada merangkul partai dulu baru roadshow ini. Justru dengan statement Pak Fahri Hamzah yang memposisikan dan menawarkan cara berpolitik logis akan menjadikan Partai Gelora menjadi opsi baru dalam berpolitikan Indonesia. Akan banyak pendapat dirikan dari sawer swing voternya. Tetapi perlu diingat bukan seperti itu. Partai politik oke lah memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, tapi di satu kepentingannya itu lebih besar. Bagaimana cara menarik simpatisan kepada masyarakat? Iya, kalau partai seperti Partai PDIP sudah besar bisa mengatakan seperti itu, mengatakan ini tergantung posisi dari Partai PDIP. Kalau masih baru jangan seperti itu. Menurut saya pribadi ya lebih baik merangkul begitu. Contohnya seperti contoh ini, seperti PSI, Partai PSI, dia selalu mendongkrak Anies Baswedan gini dan itu, memberikan kritikan dan bahkan popularitas masyarakat atau kepercayaan masyarakat atau trustnya di masyarakat tidak begitu dipercaya hari ini begitu kan, bahkan bisa jadi ya bubar begitu kan. Tetapi kalau menurut saya pribadi, saran saya kepada Partai Gelora setidaknya merangkul kata-kata seperti itu begitu kan. Saya dengan Anies Mata melihat sangat luar biasa. Saya baca tulisannya terus begitu, komentar-komentarnya di TV Gelora begitu kan, bahkan sangat menarik juga begitu kan. Bukan menyerang tetapi memberikan edukasi, itu sangat baik menurut saya pribadi. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi perlu diingat inilah demokrasi yang harus kita hormati bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.